Kiper timnas Maarten Paes dinobatkan kiper terbaik Liga Amerika. Barcelona dan Manchester City saling sikut demi pemain asal Indonesia ini. Pemain andalan timnas Marcelino Ferdinand debut berbuah gol dan assist di Inggris. Timnas Indonesia full squad di Piala AFF 2024. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Makin menyala, Maarten Paes cetak sejarah raih penghargaan Save of the Year MLS 2024. Prestasi mentereng ditorehkan penjaga gawang timnas Indonesia Maarten Paes di kompetisi Major League Soccer musim ini. Kiper berusia 26 tahun itu mencetak sejarah meraih penghargaan penyelamatan terbaik atau Save of the Year MLS 2024. Tanpa basa-basi lagi, MLS Save of the Year dipersembahkan oleh Bang Paes, tulis unggahan akun Instagram FC Dallas tersebut. Momen penyelamatan itu terjadi saat FC Dallas melawan LA Galaxy pada pekan ke-17 MLS 2024 pada 29 Mei 2024 lalu. Saat itu, LA Galaxy mendapatkan hadiah penalti dari wasit pada menit ke-32. Namun, sepakan penalti Gabriel Pets bisa ditepis Paes. Bola muntah lagi-lagi mampu ditepis kembali oleh kiper keturunan Kediri tersebut. Pada musim 2024, Maarten Paes mencatatkan 118 penyelamatan menjadi angka tertinggi sejak bergabung dengan FC Dallas. Selain itu, dia juga mencetak 5 clean sheet dan menorehkan performa apik dengan konsisten melakukan 5 atau lebih penyelamatan selama 6 pertandingan berturut-turut antara 15 Mei hingga 18 Juni. Maarten Paes sebelumnya bersaing dengan 18 penjaga gawang lainnya yang terpilih masuk nominasi penyelamatan terbaik MLS 2024. Dari 18 pesaing tersebut ada nama Hugo Lloris dari Los Angeles FC dan rekan Lionel Messi di Inter Miami Draker Kalender. Barcelona dan Manchester City saling sikut demi pemain asal Indonesia ini. Dua raksasa Eropa, Manchester City dan Barcelona, dirumorkan cukup serius untuk bisa mendapatkan pemain keturunan Indonesia, Tijani Reinders. Kakak dari pemain timnas Indonesia, Eliano Reinders, itu dikabarkan tengah didekati oleh juara Liga Inggris dan juga raksasa La Liga Barcelona. Reinders sendiri punya kontrak di San Siro hingga 2028, namun ia seharusnya sudah bisa melakukan tanda tangan perpanjangan kontrak. Manajemen AC Milan dikabarkan langsung gerak cepat untuk mencegah Tijani Reinders angkat koper dari San Siro. Kabar terbaru menyebutkan bahwa manajemen AC Milan siap untuk menaikkan gaji sang pemain. Rossoneri siap menaikkan gaji Tijani Reinders dari 1,8 juta euro menjadi 3 juta euro per tahun atau setara 50 miliar rupiah. Laporan dari Milan News menyebutkan bahwa kubu Manchester City tengah mengincar pemain untuk menjadi pengganti Rodri yang dirumorkan akan pindah. Barcelona dan Manchester City tertarik untuk bisa merekrut Tijani Reinders, tulis laporan media Italia tersebut. Tijani Reinders dianggap cukup sukses di AC Milan meski berstatus pemain debutan di Serie A musim ini. Ia direkrut AC Milan dari klub AZ Alkmaar pada Juli 2023. Kakak Eliano Reinders itu langsung nyetel dengan skema permainan AC Milan. Tijani telah mencatatkan 61 caps dan mencetak 6 gol serta 9 assist. Kedatangan Paulo Fonseca tidak mengubah statusnya sebagai andalan AC Milan di lini tengah. Pemain andalan timnas Marcelino Ferdinand debut berbuah gol dan assist di Inggris. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mulai mendapatkan kesempatan bermain di Oxford United. Marcelino dimainkan dalam laga Oxford United U21 ketika melawan Notts County Selasa 29 Oktober 2024. Ia memulai pertandingan sebagai starter. Bermain sepanjang 62 menit, pemain berusia 20 tahun itu mencatatkan assist untuk membawa Oxford United menang dengan skor 3-2. Baru 1 menit laga berjalan, Marcelino Ferdinand langsung membukukan assist. Umpan manisnya kepada Lois Kivitz diteruskan menjadi sebuah gol. Menariknya, sebelum pertandingan itu, ex Persebaya Surabaya ini terlihat sangat pede ketika pemanasan. Melihat dari Instagram Akademi Oxford United, Marcelino bahkan membuat gol dalam latihan finishing. Tendangannya mendapat sorotan karena mengarah ke pojok atas gawang. Adapun Marcelino Ferdinand kemungkinan besar tetap dapat panggilan Sintayong ke timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menghadapi 2 laga berat melawan Jepang serta Arab Saudi pada November 2024 mendatang. Timnas Indonesia full squad di Piala AFF 2024. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga mengatakan target timnas Indonesia di Piala AFF 2024 belum dibicarakan. Satu yang pasti, Arya Sinulinga menegaskan Sintayong dibebaskan memilih pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia U22 turun di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia U22 yang dipilih sebagai persiapan main di SEA Games 2025 Bangkok, Thailand pada 9-20 Desember 2025. Untuk pemilihan pemain, Sintayong mendapatkan
mendapatkan kabar baik sebab para pemain abroad yang berlaga di kompetisi Asia seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Ramdhani kemungkinan bisa dipanggil sebab ketika Piala AFF 2024 bergulir kompetisi mereka sudah berakhir atau sedang libur. Kemudian juga ada Marten Paes yang sangat berpeluang merapat ke timnas Indonesia karena sudah tidak memiliki agenda. Pasalnya, musim reguler Major League Soccer 2024 telah berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 pagi WIB. Piala AFF 2024 sendiri bergulir pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup B Piala AFF 2024 bersama Myanmar, Filipina, Laos, dan tim berat Vietnam. Masing-masing tim akan melakoni 4 pertandingan di fase grup, 2 kandang dan 2 tandang. 2 tim teratas lolos semifinal Piala AFF 2024. Oxford United kekurangan penyerang sayap. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino pasang badan. Pelatih Oxford United Des Buckingham mengeluh timnya kini sedang mengalami krisis pemain di posisi penyerang sayap. Akankah dirinya akhirnya memainkan bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand di tim utama Oxford United? Oxford United mengalami krisis penyerang sayap setelah 4 pemainnya di posisi itu cedera. Akibatnya, pelatih Oxford harus memutar otak untuk mencari penyerang sayap baru atau mengganti formasi permainannya. Keluhan Buckingham itu menjadi kabar baik bagi Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 20 tahun itu bisa saja menjadi pilihan tepat untuk mengisi kekosongan penyerang sayap. Marcelino juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Sejak direkrut pada Agustus 2024, Marcelino urung mendapatkan kesempatan untuk melakukan debut di Oxford United. Namun mantan pemain Persebaya Surabaya itu sudah mendapat kesempatan bermain untuk Oxford United U21. Marcelino diturunkan sebagai starter dalam pertandingan melawan Notts County U21 di Golden Football Club Chipton, Inggris pada Selasa 29 Oktober 2024. Dalam pertandingan itu Marcelino bermain selama 62 menit. Marcelino menjadi kreator serangan Oxford United U21. Dia menjadi motor serangan saat timnya menciptakan gol pertama dan pada akhirnya laga tersebut dimenangkan oleh Oxford United U21 dengan skor tipis 3-2. Performa cukup baik tentu membuka peluang Marcelino dipanggil ke tim senior, terlebih melihat kondisi Oxford United yang sedang mengalami krisis di posisi penyerang sayap. Cetak sejarah timnas Indonesia di pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan timnas Indonesia di Piala Asia U23, baru kali inilah timnas Indonesia U23 masuk dalam tim unggulan. Dalam drawing atau undian untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026, timnas U23 bakal masuk dalam pot 1. Kemungkinan anak asuh Sintayong ini bakal ditempatkan di pot 1 undian kualifikasi Piala Asia U23 tidak lepas dari prestasi Indonesia yang menembus semifinal Piala Asia U23 2024 tahun lalu. Untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 nantinya akan terbagi dalam 4 pot dengan anggota AFC sebanyak 44 negara, maka satu pot berisi 11 tim. Selain Indonesia, untuk pot 1 diisi pula tim Thailand, Vietnam, Jepang, Korea Selatan, China, Tajikistan, Uzbekistan, Irak, dan Arab Saudi. Piala Asia U23 2026 akan berlangsung di Arab Saudi. Sejauh ini AFC belum menentukan jadwal drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Efek cedera Asnawi Mangkualam, Sintayong panggil Kevin Dix. Pelatih timnas Indonesia Sintayong diperkirakan akan memanggil 27 pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang di SUGBK Jakarta pada 15 November 2024. 4 hari kemudian timnas Indonesia juga akan menghadapi Arab Saudi di tempat yang sama. Jelang laga, Sin diprediksi akan mengubah komposisi permainannya akibat cedera dan akumulasi kartu kuning. Ivar Jenner absen melawan Jepang akibat akumulasi kartu kuning, tetapi bisa tampil saat melawan Arab Saudi. Justin Hubner diragukan tampil karena masih cedera setelah sebelumnya absen melawan Bahrain dan China. Asnawi Mangkualam juga mengalami cedera dan diragukan tampil dalam laga kontra Jepang dan Arab Saudi. Pemain Port FC mengalami cedera dan harus istirahat selama 4 pekan. Jika tidak cepat pulih tepat waktu, ex-PSM Makassar ini kemungkinan tidak akan dipanggil oleh Sintayong. Jordi Amat juga diragukan bisa bergabung karena cedera, meski sempat bermain melawan Bahrain sebelum cedera menjelang laga kontra China. Selain itu, Kevin Dix belum tuntas proses naturalisasinya dan baru bisa tampil untuk skuad Garuda pada Maret 2025. Situasi ini memaksa Sintayong mencari solusi agar tim tetap kompetitif menghadapi Jepang dan Arab Saudi, meski masih ada pemain berkualitas lainnya.
Pemain keturunan seharga 521 miliar belak-belakan kagum dengan dukungan fans timnas Indonesia. Satu pemain keturunan Indonesia yang merupakan gelandang AC Milan, Tijani Reinders, mengungkapkan kebanggaan akan latar belakang keluarganya yang berasal dari Indonesia. Pemain yang memiliki nilai transfer mencapai 521 miliar via Transfermarkt ini merasa memiliki hubungan yang mendalam dengan budaya dan masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan Tijani Reinders dalam sebuah wawancara yang tayang di laman resmi FIFA. Dalam pernyataannya, Tijani Reinders mengungkapkan bahwa darah keturunan Indonesia dari sang ibu adalah bagian besar dari identitasnya. Kebanggaannya akan asal-usulnya semakin kuat dengan dukungan para penggemar di Indonesia. Gelandang berusia 26 tahun ini merasa senang mengetahui antusiasme para supporter dari Indonesia yang selalu mendukungnya. Sungguh istimewa mengetahui bahwa saya mendapat dukungan dari penggemar di Indonesia dan saya selalu berusaha mewakili akar Belanda dan Indonesia saya dengan bangga, kata Tijani Reinders. Tijani Reinders saat ini bermain untuk timnas Belanda, di mana ia mencatatkan debutnya pada 2023 dan telah tampil dalam 19 pertandingan dengan torehan 3 gol. Di bawah asuhan Ronald Koeman, Tijani Reinders menjadi pemain andalan berkat performa konsisten yang ia tunjukkan, terutama sejak Piala Eropa 2024. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu ketar-ketir jelang hadapi timnas Indonesia. Diketahui, timnas Jepang akan berhadapan dengan Indonesia di laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan digelar pada Jumat 15 November 2024. Moriyasu mengaku khawatir menjelang bertandang ke Indonesia. Bukan soal kemenangan, Moriyasu meyakini Samurai Biru akan mendapat tekanan dari ribuan supporter tim tuan rumah yang akan hadir di SUGBK. Kekhawatiran itu muncul setelah Moriyasu menyaksikan pertandingan timnas Indonesia di kandang. Menurutnya, laga melawan timnas Indonesia akan menjadi ujian berat bagi Kaoru Mitoma dan kolega. Saya menyaksikan babak kualifikasi sejauh ini dan ada 60.000 hingga 80.000 orang di babak kualifikasi beberapa waktu lalu, kata Hajime Moriyasu. Di sisi lain, Moriyasu menegaskan timnya sedang berupaya bangkit setelah ditahan imbang Australia dengan skor 1-1 pada laga teranyar kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 56 tahun itu membidik kemenangan dalam laga mendatang. Jepang sendiri masih kukuh bertengger di puncak klasemen sementara grup D dengan 10 poin. Mereka unggul 7 poin dari timnas Indonesia yang ada di posisi kelima. Bek tangguh timnas Indonesia Rizky Ridho didorong untuk bermain di luar negeri. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena bereaksi soal pemainnya Rizky Ridho yang didorong para pemain timnas Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Pena ogah berkomentar akan hal itu, tetapi dia mengaku senang dengan penampilan Rizky Ridho dalam beberapa laga terakhir. Sebagaimana diketahui, Rizky Ridho belakangan ini diminta abroad oleh rekan-rekannya di timnas Indonesia. Beberapa nama seperti Jai Idrus dan Justin Hutler jadi sosok yang menyarankan Ridho bermain di luar negeri. Direktur Persija Muhammad Prapanca pun siap membuka jalan jika Rizky Ridho menginginkan untuk abroad. Akan tetapi, Prapanca mengakui hingga saat ini belum ada tawaran resmi ke pemainnya itu. Berbeda dengan Prapanca, Pena tidak mau berbicara banyak soal peluang Rizky Ridho bermain di luar negeri. Diketahui, Ridho sejauh ini merupakan bek andalan di Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta. Soal Rizky Ridho, saya tak mau berkomentar, kata Pena. Rizky Ridho tampil sangat bagus dalam laga melawan Arema FC Sabtu 26 Oktober 2024. Dalam pertandingan itu, Persija Jakarta sukses mengamankan kemenangan atas Arema FC dengan skor 2-1. Kini, menarik menantikan kelanjutan Rizky Ridho. Akankah dia nantinya benar bakal abroad atau tetap bertahan di Persija Jakarta? Kapten FC Groningen blak-blakan ingin bela timnas Indonesia. Kapten FC Groningen U21 Robin Kelder buka suara perihal kemungkinan membela timnas Indonesia. Dia mengaku siap dan ingin berseragam Garuda. Hal itu disampaikan Robin Kelder dalam wawancara eksklusif kepada YouTuber Yusa Nugraha lewat video yang tayang di YouTube pada Jumat 25 Oktober 2024. Yusa dalam judul videonya menulis bahwa pemain yang bisa tampil sebagai bek tengah dan gelandang bertahan ini ingin membela skuad Garuda. Robin sendiri menjelaskan bahwa proyek naturalisasi pemain keturunan yang saat ini dilakukan PSSI sangat bermanfaat untuk mengakselerasi kualitas timnas Indonesia. Melihat sederet pemain top seperti Mes Hilgers, Ragnar Oratmangun hingga Kevin Dix mau membela skuad Garuda, Kelder menilai tim Merah Putih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saya pikir itu indah, saya pikir level timnas Indonesia bisa semakin naik dengan naturalisasi, kata Robin Kelder. Robin Kelder menjelaskan bahwa diri
dirinya merupakan pemain bertipe bertarung. Dia suka berada dalam situasi merebutkan bola dengan lawan, terkhusus saat bermain sebagai gelandang bertahan.